Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang dikasihi Tuhan. Senang sekali boleh berjumpa kembali di kanal YouTube ini. Kita akan mendiskusikan, menggumuli kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Dan saya bacakan untuk Ibu Bapak Saudara sekalian. Demikian dalam TBLI yang kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya, Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang mereka kumpulkan, serta orang-orang yang mereka peroleh di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di sana. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memulai dari sebuah keluarga, atau lebih tepatnya dari seorang ayah, seorang kepala keluarga bernama Abram. Dan setelah 92 kali di Kejadian 1 sampai 11, bumi, tanah, negeri diulang-ulangi terus, tiba-tiba di pasal 12, yang sangat umum, yang sangat universal itu tiba-tiba dipersempit menjadi sebuah keluarga. Dunia yang begitu meluas menyempit menjadi satu rumah tangga. Itulah yang dimulai dengan perintah pertama kepada Abram itu, pergilah, leha, tercabutlah, bukasma, terangkat dari akar-akarnya. Sehingga panggilan menjadi berkat itu dimulai dengan pemisahan. Dan memang Tuhan mencipta tidak hanya dengan mengadakan yang tidak ada menjadi ada, tetapi memisahkan yang ada itu. Lalu Allah memisahkan terang itu dari gelap, dan jadilah hari pertama. Jadi Tuhan mencipta termasuk dengan salah satu cara, yaitu memisahkannya. Sama seperti sebuah perkawinan, hot, dipisahkan dari haposoon, hot di tengah-tengah rumah tangga, di tengah keluarga. Disinilah kita melihat bahwa Tuhan punya cara. Dia memanggil Abraham, ikut campur menuntun perjalanan Abraham, ikut campur dalam perjalanan kita, dalam rencananya atas kita. Dan disitulah kita juga menemukan hidup kita menyerupai Abraham. Dia tidak tahu di mana, kapan, mengapa, kemana, dan bagaimana kelak. Ketika Tuhan berkata, pergilah dari negerimu ini, dari sanak saudaramu ini, ke negeri sesuatu yang nanti akan kutunjukkan kepadamu. Sesuatu yang tidak jelas, sesuatu yang tidak pasti. Maka hidup itu memang kita harus belajar menerima bahwa terkadang di luar mimpi kita, terkadang di luar pikiran kita, terkadang di luar dugaan kita. Sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Tetapi disitulah iman bekerja. Seperti sebuah surat, iman itu ibarat perangko yang membuat surat itu sampai ke alamat. Ada alamat tanpa perangko, mungkin tidak lagi semua kita mengenal perangko, tetapi itulah penunjuk, pembentuk di mana iman bisa mengantar kita pada tujuan kita. Abram tidak tahu dia mau kemana, kapan, dan akan bagaimana. Tetapi inti dari semua perjalanan kita adalah
bagaimana kita beriman kepada Tuhan. Sehingga kalau kita lihat pasal 1 sampai pasal 11 panggilan untuk beranak cucu. Tiba di pasal 12 ini panggilan untuk menjadi berkat. Karena bisa saja kita beranak cucu tetapi belum tentu menjadi berkat. Maka keberkatan, panggilan kita adalah menjadi berkat. Gereja kita dipanggil menjadi berkat bagi seluruh bumi. Tapi di sini kita lihat Abram itu dibesarkan bukan karena janji, tetapi karena iman, karena dia percaya dengan dan kepada Allah. Sehingga 4 kali diulangi, aku akan menjadikan namamu masyhur. Aku akan memberkati engkau. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau. Aku akan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Semua dimulai dengan aku akan. Maka yang terpenting bukan apa janjinya, tetapi sang aku itu, objek dari iman kita itu yang paling utama. Ibarat ketika kita melihat seorang anak kecil, ayahnya kasih bola, anak itu suka. Tetapi ketika ayahnya pergi, dia menangis karena memang benar dia suka bolanya. Tetapi objek yang memberikan itu atau subjek ayahnya itu sendirilah. Itulah yang menjadi dasar alasan sukacita yang paling besar dalam hidupnya. Maka kalau hari ini kita disebut orang percaya, berarti kita punya bapa orang percaya. Itulah Abraham. Tapi tolonglah, bapa sama anak agak-agak mirip lah. Kalau bapa orang percaya di dalam Kejadian 12 ini begitu taat dan begitu kuat dan teguh dengan imannya, kita sebagai anak miriplah sama bapaknya. Jadilah like father, like son. Miriplah anak dengan bapak. Bagaimana kita belajar meneladani iman Abraham ini. Disitulah disebut di ayat 4, lalu pergilah Abraham. Bapak ibu saudara, dia tidak menolak. Dia tidak berkata ini terlalu tua bagi saya untuk mengembara. Apalagi kota alamat tujuan belum jelas. Disinilah dia tetap pergi walau umur sudah 75. Disinilah kita menemukan bahwa usia bukan penghalang bagi ciptaan Tuhan. Disinilah kita juga menemukan bahwa ketaatan memiliki hubungan yang sangat intim dengan iman. Ada hubungan yang begitu kuat antara iman dan ketaatan. Ketika Abraham itu beriman kepada janji Allah, kepada objek itu, kepada Allah itu sendiri, maka disitulah kemudian dia taat. Dia lalu pergi, sehingga di situ dia membelakangi penyembahan berhala, dia membelakangi perjalanan bersama keluarga dan sanak saudaranya, negerinya. Bahkan ketika dia mati pun, dia tetap jalan satu arah, dia tidak kembali ke masa lalunya. Lalu disinilah juga kita menemukan ayat 5. Bahwa tidak cukup dia hanya berangkat. Penutup atau bagian akhir dari ayat 5 di Kejadian 12 ini menyebut, ia tiba di Kanaan. Artinya banyak orang yang berangkat, tapi tidak tiba di tujuan. Banyak orang yang sudah berjalan, tetapi tidak sampai kepada tujuan. Disinilah Abram juga, dalam panggilannya, dia melibatkan pemisahannya dengan masa-masa hidupnya yang lama. Disinilah juga kita melihat bahwa panggilan Abraham itu melibatkan seluruh hartanya. Apa yang ada pada dia menjadi kemuliaan untuk dipersembahkan, untuk memuliakan Allah. Dan disinilah juga kita melihat bahwa ketika Abraham itu melakukan perjalanan itu, iman itu adalah penyerahan total. Panggilan Abraham itu adalah penyerahan totalnya kepada Allah. Siapa yang bertahan, dialah yang selamat. Hendaklah engkau setia sampai mati, maka kepadamu akan dikaruniakan mahkota kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Semoga bermanfaat. Horas.